Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tu Kere Pemanis Silsureng. Selamat datang kembali di channel Pole Tanaogi. Silsureng, video kali ini saya akan membuat mereview makanan. Hari ini sebenarnya acara makan besar. Makan besar. Makan besar. Kita makan besar. Ada rendang. Udang. Ada rasa apa lagi? Udang. Ya, kita ada makanan udang, ada makanan rendang, ada makanan chicken curry, tapi semuanya dalam bentuk Indomie. Oke, Silsureng. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, ada beberapa perbedaan, termasuk juga salah satu pengalaman Kak Hasan, temannya dia orang Belanda. Dia bertanya, bagaimana ceritanya Kak Hasan? Jadi katanya beberapa temannya yang sempat ke Indonesia sempat bercerita bahwa produk mie atau Indomie Indonesia itu terkenal sangat enak sekali. Ya. Dan pada akhirnya kemudian dia penasaran mau mencoba. Pergilah dia ke toko yang ada di Belanda. Tapi setelah masak katanya tidak seenak yang diceritakan oleh temannya. Nah, saya kira klarifikasi dulu. Sebenarnya di Indomie di Belanda itu ada beberapa macam. Sebenarnya produknya sama dari Indomie. Yang ini Indomie yang saya beli di toko Asia. Nah, ini adalah produk Indonesia kualitas ekspor. Yang ini kita beli di supermarket di Belanda. Semua di supermarket Belanda rata jual. Supermarket besar jual. Ini diproduksi di Eropa dan saya lihat di belakang itu dibuatnya di Spanyol. Nah, ternyata dari kata Kak Ade ini bungkusannya juga beda deh. Bungkusannya juga beda. Yang pasti bungkusannya beda karena kalau yang dibuat di Spanyol karena dibuat di Eropa, standarnya sudah standar Eropa. Jadi untuk kemasan, plastik, kemudian juga ya itu tadi rasa mungkin Kak Hasan. Karena rasanya mungkin nggak tahu enak mungkin kan terlalu banyak micin. Nah, ini kan bungkusannya juga beda deh, plastiknya katanya itu juga beda. Kalau plastikan dari Indonesia itu lebih tebal ya? Iya. Kalau yang dari Indonesia justru lebih tipis. Oke. Nah, kebetulan nih saya ada surprise buat kakak-kakak di sini. Kakak dari Bugis. Saya punya Indomie Coto Makassar. Coto. Makassar di sini tidak rindu lagi sama Coto Makassar. Ada rasa Coto Makassar. Nah itu. Tapi di sini juga ini nggak bisa beli di sini kan? Oh, biasanya beli? Hanya di Indonesia ini, tidak ada. Tapi ada hanya di Makassar atau bisa beli di daerah lain? Di daerah lain juga belum tentu ada. Belum tentu ada. Jadi kayak yang saya tahu, tadi Kak Abbas bilang masalah kemasan. Ini kita lihat Kak Hasan. Kemasan yang ini produk Indonesia, tapi untuk kualitas ekspor. Yang ini produk Eropa, udah jelas-jelas kualitasnya Eropa. Yang ini produk Indonesia tapi bukan buat ekspor, untuk dikonsumsi di Indonesia. Plastiknya kita lihat. Oh iya, dia memang tipis. Tipis, beda ya kualitasnya. Jadi tebal. Ini Ini lembek. Terus ya nanti kita cobain aja rasanya. Terus ini kan makanan yang sangat membantu katanya di Indonesia. Bagaimana ceritanya kan sangat membantu? Ya. Jadi saya tadi sempat cerita, jadi Indomie ini salah satu makanan yang sangat membantu terutama teman-teman yang mahasiswa. Nah, jadi kalau sudah akhir-akhir bulan, kalau kita periksa dompet itu sisa sekian rupiah, maka biasanya terkhusus saya dan teman-teman itu kalau kita anggaplah sisa punya 20.000, itu semuanya kita alokasikan untuk membeli Indomie. Nah, karena kalau sudah ada Indomie itu ya kalau kita untuk bertahan beberapa hari. 10 hari itu insya Allah aman. Nah, cara memasak. Oh ya, Ada ini katanya punya. saya ada pengalaman jadi tahun lalu pertama saya ke Belanda ke Hasan jadi begitu nyampe sini winter dingin saya pengen yang sup terus agak susah nyari kompor juga susah jadi saya ambil Indomie, saya remukkan sedikit, saya masukin dalam mangkok, kasih air, saya masukkan magnetron atau microwave. Selama 5 menit selesai jadi. Jadi itu cara masak Indomie yang paling aman. Itu paling aman dan paling mudah. Jadi, tapi nggak sehat.
Jadi bukan hanya orang Indonesia tidak bisa masak bilang tapi bisa masak air. Ternyata cara masak Indomie juga ada cara gampang. Campur bumbunya masukin microwave. Selesai. 5 menit jadi. 5 menit jadi. Jadi sekarang kita mulai masak sekarang. Kita mulai masak. Jadi kita makan besar rasa apa aja nih deh? Oh, kita ada mie goreng. Ini favorit. Tapi mie goreng ini juga ada ciri khas juga Kak Bes. Saya punya sepupu tapi jadi di Indonesia. Dia sekolah di luar Pulau Jawa. Nah, dia kalau pulang ke Bandung gitu, ke Cimahi, suka beli Indomie dari Cimahi untuk dibawa ke Jambi. Alasannya? Karena Indomie di Jambi dengan Indomie di Jawa Barat itu juga beda. Apa bedanya? Nah, kalau di Jawa Barat untuk Indomie goreng ini ada sausnya. Ada saus cabai. Tapi kalau di Jambi nggak ada saus cabai. Kenapa mesti beda? Itu dia. Itu Oh, makanya dia kalau pulang ke Cimahi dia spesial beli Indomie untuk dibawa ke Jambi. Iya. Padahal di Indonesia loh sama-sama Indonesia. Sama-sama Indonesia itu juga beda. Iya. Ternyata banyak hal yang di Banyak Indomie hal. ini hal-hal ini ya, Iya. yang tidak kita ketahui. Iya. Jadi ada kecenderungan sepertinya memang ya mungkin yang racik bumbunya lah begitu. Jadi dia betul-betul mempelajari bahwa di setiap daerah itu cita rasa atau lidahnya itu ada kecenderungan berbeda-beda. Jadi ya kayak ini kalau orang Makassar apapun rasanya sebenarnya kalau ada mie di sini labelnya Coto Makassar. Saya dari tadi nih Kak ler. Kalau begitu kita masak dulu deh. Kita masak dulu. Coba. Iya. Oke. Siapa yang jago masak? Ada yang jago masak? Boleh kita masak. Oke, tapi masanya kita nggak usah videoin ya, karena kan gampang. Tapi Kan kita mau pakai cara gampang apa cara lama? itu dia. Tapi tunggu dulu, saya penasaran. Kenapa kita berdiskusi cara masaknya? Sementara saya rasa kalau Indomie Tidak. Siapa tahu ada yang punya teknik cara memasak supaya Indomie lebih enak. Kita Oh, nggak tahu. iya, Siapa iya, tahu iya, ada. iya. Kalau ada kan dia punya cara. Dia nggak perlu api, dia nggak perlu apa, dia cuma masukin di mangkok, kasih air, masukin microwave, keluar makan. Itu bukan cara kan. Lebih ke males. Oke deh, kalau gitu kita masak. Oke, kita Nah, setelah tadi 3 jam berlalu selesai, 3 jam lalu mau masak. Sejam, 3 jam. Ini proses pembuatan masakan paling lama 3 jam lamanya. Sudah selesai, sudah serang. Ini ada rasa kuri, Kiri. ini rasa mie goreng. Rasa rendang. Mie goreng rendang. Oh, mie goreng rendang ini yang semua ini produk Indonesia, kualitas ekspor. Ini produk Eropa. Ini yang produk Indonesia memang itu dijual di Indonesia. Dan ini yang rasanya tidak perlu pulang ke Makassar, tapi kita sudah makan Coto Makassar. Bagaimana kalau kita makan dulu? Ya. Kita coba. Ambil dulu deh. Siapa dulu deh? Saya mau coba dulu rasa apa ini deh. Kuri. Saya coba ini. Ambil contohnya Kasan. Kalau Kasan Kalau saya ya contoh ya. contoh. Cuma ada yang sayang Kasan. Kalau ada ikan asin tuh sedikit sama nasi putih. Nah itulah Indomie dulu kita dijadiin lauk ya. Gimana jadikan lauk? Bukan sayur, bukan ini. Bukan apa basis apa karbohidrat. Bukan. Nah, ini deh orang Makassar tuh kalau makan coto, sup, apa selalu ada jeruknya. Makanya orang Makassar tuh kadang-kadang kita bukan makan kita asem. Jadi selalu makan ayam asem. Nah, ini ada cabai nih. Ini juga kita beli di toko Asia. Coba ininya udah Kasan jeruknya. Oh, Coto masa nggak pakai itu? kalau tidak ada jeruknya. Jeruknya bukan coto namanya. Kalau sebentar kita coba. Bismillah, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih cabai Oh, rasanya. rasa itu Seperti Cobain Indomie. Cobain. Sedikit mau Terima deh. kasih. Dek, Terima kasih. saya coba dulu deh. Kenapa rasanya seperti Indomie? Indomie. Oke. Ini kan rasa ini Kiri. rasa apa namanya? Kuri yang buatan Indonesia, rasa ekspor kan. Coba kita sekarang cobain rasa Indonesianya. Nanti kita cobain semua ininya ya. Ya. Kita bandingkan rasanya semua. Ini rasa coto. Rasa cotonya bagaimana Kasan? Lumayan mengobati kampung halaman. mantap Kak. Sudah berapa lama Kasan tidak pulang? 2 tahun kita? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ini gara-gara ada
nama-nama contohnya saya dari tadi telan. Lumayan rasa contohnya kan. Ini harga Indomie ini mahal loh harganya. Bayangkan beli di Makassar, harga tiket saja berapa? 700 euro, 800 euro PP. Hanya untuk bawa Indomie 1 biji ke sini. Oke, sekarang saya cobain dulu rasa buatan Eropa, memang dijual untuk kawasan Eropa. Goreng rasa rendang gitu. Oh, rasa rendang. Tapi tadi itu lucu ada rendang. Nanti kita reviewnya nanti. Tapi sebenarnya begini Kak, Riri pernah tanya, dia bilang kenapa Kak Hasan itu kalau makan Indomie kelihatannya kayak menikmati sekali dan kelihatannya kayak enak sekali Indominya. Jadi saya sebenarnya kalau makan ada beberapa makanan tertentu yang sering saya makan, terutama kalau sering saya makan waktu saya masih kecil, itu ketika saya makan Kak, termasuk Indomie ini, saya mengingat masa-masa waktu saya kecil masih di kampung dan makan Indomie. Jadi makanya kalau saya makan itu memang kelihatannya saya menikmati sekali, karena saya memasukkan Ada nilai historinya. saya memasukkan nilai histori ketika saya makan makanan yang pernah saya makan sewaktu saya masih kecil atau masih muda dulu. Jadi terasa lebih nikmat. Ya, dan terus terang makanan ini pada saat saya kecil Kak Hasan, ini cerita tinggal di kampung. Ini makanan mewah buat saya. Dan ini kalau udah masa makan ini, itu kan orang di kampung bilang ada gade-gade kan, penjual depan rumah itu yang orang kampung jual. Itu kalau kita udah beli harganya masa saya kecil itu sekitar 100 perak atau 150 perak. Dan itu kita anggap masakan aduh itu udah masakan paling enak. Termasuk Oke. makanan mewah. Ya ya. Nah kalau tadi Kak Sam udah cobain rendangnya kan? Gimana rasa rendangnya? Berasa dan rendangnya? Terasa Kak? Terasa. Dibandingkan dengan produk Indonesia bagaimana? Mana yang lebih enak? Ya kalau tadi saya kebetulan coba yang coto Makassar dulu, memang bumbunya dia lebih terasa. Termasuk yang kedua, kemudian waktu coba yang rendang dia terasa juga rendangnya, tapi ya mungkin karena saya tadi tahapannya sebenarnya salah. Harusnya yang coto yang bumbunya lebih keras, lebih terasa itu Terakhir. harusnya terakhir. Terus kalau Ade, Saya mini dulu. kalau Ade kita bandingkan Indomie Indonesia dengan Indomie buatan Eropa dengan ini, mana yang lebih asin? Lebih asin Indonesia. Indonesia. Berarti kan ketahuan, berarti memang mulut kita orang Indonesia suka asin. Suka asin. Ya, suka asin. Ya suka asin. Ya, yang saya bilang tadi kan Kak, di mie goreng rasa rendang aja untuk yang buat Eropa, buatan Eropa dan untuk dikonsumsi di Eropa, dia ada kecap. Sementara kita tahu kalau kita masak rendang itu ibu saya juga nggak pernah pakai kecap. Ya, benar. Kayak gitu. Karena mungkin ada, ya itu kita orang sini mungkin lidahnya lebih ke Kalau manis. pengalaman saya di Eropa itu orang lebih suka manis daripada asin. Ya. Kalau kita di Indonesia, kalau bisa semuanya diasinkan. Contoh, telur Asin. ikan Asin. asin, daging Asin. asin. Asal jangan muka aja asin. Kalau asin itu muka lo, bukan muka gua. Emang lu muka lo muka asin kan dari dulu. Emang muka lo asin deh. Asin. Asin. Tapi ini sebenarnya kayak kita perantau, Indomie itu sebenarnya harus selalu ada di rumah. Harus. Ya. Nggak bisa Pokoknya nggak. tengah malam ya kalau mau masak yang lain kayaknya repot, dan yang paling praktis itu Indomie. Apalagi saya masukin microwave selesai 5 menit. Jadi ada ternyata cara masak baru Indomie yang paling praktis. Ya, sebenarnya ada yang praktis, cuman punya Ade itu lebih praktis. Kalau dulu kan kita masih masak air panas, di kompor, baru cemplungin airnya di mangkoknya sama bumbunya kan, baru kita tutup. Kalau Ade kan lebih simpel, masukin semua air dingin semua masuk microwave, 5 menit kemudian matang. Jadi memang lebih simpel karena tidak banyak pekerjaan toh. Kalau masak air kan masih menunggu tuh airnya matang. Ya itu kita belajar, soalnya kita gitu kan di sini
dalam satu waktu harus mengerjakan berbagai macam kegiatan. Makanya waktu saya masukkan ke microwave, buka sepatu, buka jaket, itu selesai saya bisa makan. Oke, jadi kita kembali ke Indominya. Rasa Indomie Oke. pertama Indonesia lebih asin ya. Lebih asin, lebih Di asin, Eropa lebih manis, lebih ke manis. lebih ke manis-manisan ya. Iya, Terus kalau rasa kekuatan rasa itu lebih kuat rasanya mana? Indonesia. Lebih kuat. Indonesia. Saya udah, ya itu kalau ini kan saya punya Indomie juga di rumah, yang Indomie gorengnya goreng dari Indonesia. Yang buatan Eropa beda sekali. Rasanya Indonesia lebih ini ya. Lebih kuat. Makanya pengalamannya temannya Kak Hasan yang orang Belanda, dia bilang kok masakan Indomie saya nggak seenak yang di Indonesia. Dia pikir cara masaknya yang salah. Nah ternyata masak Indomie di Indonesia itu memang lebih enak ya. Jadi bumbunya memang dia lebih Kuat ya. lebih kuat. Yang pedis dia lebih pedis. Kalau dia ada rasa manis dia lebih manis. Oke. Ya. Asin lebih asin. Ya. Oke. Ya. Review hari ini Micinnya, lumayan banyak. Tapi Ya. itu yang bikin enak. ya karena micin itu nggak bikin bodoh. Enggak. Nggak, yang bodoh itu nggak mau belajar. Oh jadi micin itu nggak bikin bodoh. Nggak. Jadi yang begitu ya. Yang bikin bodoh itu apa? Nggak mau belajar. Jadi micin sama kebodohan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Oke. Jadi ternyata selama ini Indomie itu jadi korban ya. Iya. sebenarnya. Iya, jadi Indomie selalu dikambing hitamkan bahwa makan Indomie jadi bodoh. Iya. Oh, berarti tidak ada hubungannya deh. Tidak. Gue pasti sama siswa di sini ya banyak Iya. makan Indomie tapi mereka S2, S3. S3. Oh iya iya. Jadi yang tahu. salah sebenarnya setelah makan Indomie itu pergi tidur itu yang Ya, bikin. itu yang salah. Itu yang salah karena gemuk, ngorok. Kalau sudah makan Indomie pergi belajar berarti Indominya bikin pintar. Tidak. Ya. Kalau begitu kita tutup ya. Ya. Oke, saudara, begitu bincang-bincang hari ini review tentang berbagai macam, mulai dari yang lucu-lucu, yang kocak, pokoknya bebas. Oke, saudara, jangan lupa subscribe, like, komen. share, komen, Ya. dan bunyikan loncengnya nah. Mudah-mudahan kita bisa bikin konten-konten yang menarik, minimal menghibur, ada nilai pendidikannya buat semua saudara. Kita buat konten untuk sesuatu yang memberikan nilai edukasi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.